Yang pertama sebenarnya kita nggak apa-apa investasi, tapi asal dianya juga gitu. Oh, I see. Jadi sama-sama ya. Misalnya, kita cowok mau traktir, silakan traktir. Tapi Ah. ceweknya melakukan apa buat kita? Usaha dengan kartu kredit, join Credit Card Revolution. Gimana bro? Kabarnya bro? Ini Oke, kabar baik. Halo, selamat malam semuanya teman-teman. Wah, udah 85 orang aja nih, ya. iya. Loh, lu tahu nggak alumni HS itu juga banyak yang alumni CCR loh bro. Jadi sebenarnya Iya, sama pasti. aja gitu. Ah. Dan gue juga Karena banyak udah ngelempar murid ke HS. Kalau jomblo-jomblo udah ngomong hitman. Nah, karena soalnya kalau udah dapet pacar, iya terus bingung mikirin gimana caranya menghidupin. menghidupi. Oh iya. Baru mikir ntar kawin gimana, apa gimana, merit gimana. Nah, baru cari duit mikirnya dia. Oh, baru bikinnya cari duit ya. Tapi kadang-kadang Mm-mm. kebalikan orang yang udah kesenangan cari duit, akhirnya susah cari pacar loh bro. Betul juga. Nah, apalagi kalau cewek ya, kalau cewek nggak tahu lah. Kalau menurut pandangan gue ya, kalau cewek udah kebiasaan kenakan cari duit, cari pacarnya susah dia. Iya, kalau udah agak ini ya, udah agak Nah, kurang bergaul biasanya jadinya. nggak jadi gini, ada filosofi nggak tahu bener apa enggak ya. Cowok itu semakin kaya akan semakin membutuhkan banyak wanita. Tapi kalau Hmm. cewek itu semakin kaya semakin tidak membutuhkan pria. Ada benernya, ada benernya. Ada benernya juga ya. Ini Ada benernya. konten-konten yang agak ngaco-ngaco dikit nggak apa-apa kan bro? Iya, makanya kan jam 10 malam kita. Makanya jam 10 malam kita ya kan, kita agak ngaco-ngaco dikit Khusus lah. khusus dewasa ya. Khusus dewasa. Jomblo marketing. Gimana Nah, nih kita mau ngobrol malam ini nih? bentar, gue pasang judul dulu lah. Kita ngomong jomblo marketing deh. Nah, jadi ini ide menarik ya, bro. Jomblo. Jadi gini, kita udah kenal lama ya, udah 5 tahun ya Ya, mungkin ya. Nah, lumayan lah, lama. lumayan lah, ya. Dan ketika gue lihat materi-materi lo tentang itu, gue seneng yo ya. Cuman gue kepingin ikut kelas lu nggak boleh sama bini gue. Lu ngapain lu ikut lagi? Padahal gue kepingin ikut, oke nggak apa-apa aja kan. Nah, tapi ada prinsip-prinsip yang menarik yang menarik adalah apa ya? Jadi materi lu yang tentang percintaan, bagaimana mencari pasangan, itu gue beberapa jurus teknik gue pakai untuk cari customer dan it Hmm, really works gitu loh. It really works. Jadi kan sebenarnya apa yang lu ajarin itu sebenarnya bisa berguna tidak hanya cuma sekedar cari pasangan, tapi juga bisa jadi betul, customer. Karena kan customer itu kan hanya membeli dari orang yang disuka. Jadi bagaimana kita betul. jadi disukain itu seperti apa gitu loh. Nah, sekarang kebanyakan nih yang di sini nih, bro. Ini kan kebanyakan audiens gua ini kan udah utangnya banyak, cari pasangan susah gitu kan. Nah, coba dikasih share dong tipsnya buat para jomblo-jomblo ini bagaimana mencari pasangan paling gampang tuh gimana sih tipsnya deh? Oke, oke. Nih buat satu satu prinsip yang paling penting banget ya, yang gue ajarin di kelas cinta. Oke, jadi Nah, buat yang belum tahu, saya punya satu company namanya kelascinta.com. Itu kita ngajarin percintaan untuk semua orang, bukan cuma cowok doang, tapi cewek juga, couple, pasangan, semua jomblo yang udah putus juga mau move on segala macam ada semua ya di kelascinta.com. yang mau Nah, nambah, ah, yang mau nambah, yang mau nambah juga boleh, tapi diem-diem aja ya. diam-diam aja ya. Oke. Ya, Eh, kalau dari kita sih tidak menganjurkan, cuma kalau mau kan ya nggak ada yang kita nggak tahu ya, pura-pura nggak ya. tahu lah. Pura-pura nggak tahu ya. Iya, Isi di luar tanggung jawab panitia. Nah itu loh, bro. betul. Mantap, bro. Oke. Disclaimer dulu, bro. Eh, kalau dari kelas cinta ada satu prinsip yang paling penting yang harus diingat banget nih semua orang ya. Kalau misalnya dalam masalah percintaan adalah cinta adalah investasi.
Nih, Oke, menarik. cinta adalah Cinta adalah investasi. investasi. Jadi kalau kita investasi banyak, investasi Iya, waktu, pikiran, tenaga kita, segala macam, masuk uang juga sama satu orang, iya. kita Maka akan kita akan jadi semakin cinta jatuh sama cinta ya. orang. Iya, I kitanya see. jadi jatuh cinta. Kita yang Semakin jadi. kita investasi, I semakin see, I kita see. investasi sama suatu hal, kitanya yang makin cinta. Belum tentu Tapi dianya cinta orang ke itu kita. betul. Oh, Jadi I see. kesalahan orang selama ini adalah ketika suka sama orang, dianya yang jor-joran ngasih kado, ngasih hadiah, nelponin, dengerin curhat dan segala macam. Padahal yang harus dilakukan adalah sebaliknya. Oh, oke. Harusnya si gebetan kita itu yang harus disuruh berinvestasi ke kita supaya Oke. dianya jadi suka sama kita. Nah, bentar, bro. Kalau investasi kan, kalau kita kan orang awam kan biasanya, lu berarti kita jadi cowok matre dong. Modalin kita. Apakah seperti itu, bro? Kan nggak harus uang. Oh, iya Misalnya, sih. Ya. nggak Coba harus deh. uang. Coba Misalnya, jenis yang tadi investasi Mas itu apa aja sih, bro? Nah, ini biar biar Oh, dari yang paling. tenaga, waktu, pikiran, ya. Contohnya misalnya, masakin kita, Oke. minta masakin, Oke. minta dibangunin. Biasa cowok susah Nah, bangun pagi kan, bilang, nah, kamu bangunin aku besok ya jam 8 pagi atau jam 6 pagi. Begitu nah. dia aja bangun lebih pagi buat bangunin kita, itu udah Oh, gitu. investasi. Iya, Mhm. minta dijemput misalnya, minta Mhm. bantuin kerjaan kita misalnya. Mhm. Jadi gitu, jadi dia yang investasi, dia yang keluar tenaga buat kita. Oke, oke, oke. Tapi kan itu Heeh. sangat berlawanan dengan adat ketimuran bahwa sebenarnya kalau yang diajarin sama yang istilahnya budaya kan justru cowok ini kan harus harus yang eh, apa ya? Harus yang Yang ofensif usaha, gitu. Yang usaha gitu loh, harus yang bro. usaha. Ya Ya. makanya pada mati kan, makanya pada baper semua cowok-cowoknya. Oh, I see. Ya, 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 ya. Ya, ya. Makanya cowoknya baper semua, udah ngasih banyak, ngasih kado, antar jemput dan segala macem, terus ditolak sama ceweknya. Waduh, Ah, langsung wah. merasa apa ya? Rugi bandar, udah Oh, keluar rugi bandar banyak ya. tapi nggak dapet. Ya, ya. Iya, Padahal investasi udah terlalu banyak ya kan? Jadi, investasi udah terlalu banyak. I see, I see, Ya. I see, I see. Apalagi yang udah kalau PDKT-nya udah lama 6 bulan gitu. Waduh, Ah, tekor, tekor banget itu. tekor Jadi banget ya. kadang kita tuh sakit ketika ditolak atau diputusin itu karena kita udah investasi terlalu banyak. Oh, I Itu yang see. bikin sakit. Ya, 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 ya. Oke, sekarang ini menarik nih. Ini kita combine ya dengan jurus marketing ya. Karena kan kita ngomong dari sisi Iya, ini ya kan. benar. Menarik. Jadi sebenarnya sama. Ketika lu jualan produk adalah bikin orang investasi ke Anda. Investasi itu bukan beli, Betul. ya kan? Tapi kan kayak Betul. ini lihat konten. Itu kan sama kan, bro? Exactly. Nah, lihat Benar. konten. Kemudian lu, walaupun lu bikin video yang lucu-lucuan, tapi kan dia lihat gitu loh. Kita ada Nah, engagement lah, kalau dalam bahasa marketing adalah engagement. Jadi ya mirip seperti itu, bro. iya, benar-benar. Jadi kalau dalam marketing ya eh, kita bikin si calon customernya ini investasi sama kita, investasi waktu, Yes. ya kan? Jadi ngeliatin konten kita, dia jadi ngefans sama kita, komentarin kita, likein kita, ya kan? Oke. Kalau udah begitu gampang untuk dijual. I see. Nah Kalau ini menarik. udah ngefans ya. Nah, jadi mirip teman-teman. Jadi sebenarnya adalah sebenarnya memasarkan diri sendiri itu juga memasarkan produk itu ya bisa dibilang 80% similar ya, bro. Similar. Nah sekarang gini, bro. Tipsnya biar investasi nggak gede-gede. Nggak jadi gini, bro. Ibarat kata kan eh, ini layak nggak diinvestasiin gitu loh. Kalau ada potensi, bedanya ada potensi sama tidak ada potensi. Kadang-kadang kan banyak yang cerita ke gua loh ya. Gua udah nggak boleh gini-gini. Ya. Cuman banyak cerita yang Oke. kedua kan kadang-kadang cewek itu kan juga bangsa juga, bro. Cuman ngasih apa ya? eh friendzone ya. Kalau istilah lu apa sih friendzone ya? Friendzone temen doang, persahabatan doang. Persahabatan doang gitu. Padahal yang cowoknya udah mengharapkan banyak yang curhat begitu, bro. Nah, Iya betul. tanda-tandanya gimana sih, bro? Oke.
Yang pertama sebenarnya kita nggak apa-apa investasi, tapi asal dianya juga gitu. Oh, I see. Jadi sama-sama ya. Misalnya kita cowok mau traktir, silakan traktir. Tapi ceweknya melakukan apa buat kita? Ceweknya melakukan apa? Ceweknya masakin misalnya, atau ceweknya beliin snack gitu pas kita jemput ya. Ceweknya udah beliin makanan. Nih buat kamu nih makanan. Nah itu kan cengli istilahnya. Ya. Jadi masih impas lah ya. Iya. Nah biasanya itu biasanya enggak, biasanya jomplang, biasanya jomplang, ya? Cowoknya yang jemput, cowoknya yang traktir, cowoknya yang bayarin, cowoknya yang kasih kado, cowoknya yang segala macam. Ceweknya ngapain? Ceweknya cuma duduk doang menikmati. Jadi yang cinta siapa yang cinta? Cowoknya dong, bro. Cowoknya yang cinta, udah keluar banyak. Ceweknya cinta nggak? Enggak. Gitu. Apalagi zaman sekarang cewek itu udah hiperinflasi ya, bro ya. Iya. bisa dijelasin nggak, bro? Itu menarik itu, bro. Apa? Cewek hiperinflasi itu gimana, bro? Cewek hiperinflasi gara-gara sosmed zaman sekarang. I see. Ya. Gara-gara sosmed. Jadi kalau misalnya zaman dulu nih ya, sebelum sosmed nih, cewek cantik, oke lah, mungkin dia punya banyak yang suka sama dia di satu sekolahnya misal, di satu kampusnya misalnya, ya kan? Paling berapa orang sih? 10 orang, 20 orang, 30 orang, betul nggak? Tapi kalau zaman sekarang, cewek cantik, bisa ribuan orang yang suka sama dia, gara-gara sosial media. 100.000 gitu kan? Followernya udah ratusan ribu. Jadi dia sebenarnya orang biasa, tapi merasa seperti udah kayak seleb, nilainya hyperinflasi tadi. Hiperinflasi ya? Iya, hiperinflasi. Jadi lu nggak bisa lagi PDKT sama dia sama kayak PDKT sama cewek biasa, gara-gara dia punya followers banyak itu. Jadi sosial media ini sebenarnya lebih menguntungkan cewek daripada cowok sebenarnya. Lebih merugikan cowok ya? Iya, lebih merugikan cowok sebenarnya. Karena kalau cowok untuk sosial medianya kita punya follower banyak susah banget. Kayak lu aja, kayak kita aja nih, harus bikin konten lah, ngajar ini, ngajar itu segala macam. Kalau cewek ibarat kata kita itu udah jual apapun lah kan, jual kolor pun dibuka lah demi follower. Itu pun cuman nggak sampai 100K berapa gitu kan? Iya. Kalau cewek cukup foto selfie cantik, banyak followernya. Kasih belahan dikit, tambah banyak, bos. Wow, banyak gitu. Ya. Ini menarik. Ada yang mau ditanyakan nggak ini sama si Kay ini? Ya, jadi buat teman-teman, jadi ini menarik ya teman-teman. Jadi sebenarnya saya dari investasi ini sebenarnya dapat loh, bro. Jadi gue kan bikin, makanya salah satu adalah kita bikin konten engagement. Berarti kan sebelum customer itu join our workshop apa segala kan dia datang ke sini. Kita ini kan entertaining. Jadi kalau sekarang ini kan kita ini kan entertaining our audience ya kan. Kita nggak education. Kita ini kan jadi ini entertainment lah kita kan ya. Nah, jadi ketika semakin seperti ini kan jadi asik tuh, bro. Nah, kemudian tapi kalau dari sisi cewek gimana, bro? Kan cewek juga banyak yang jomblo, bro. Sama, prinsipnya sebenarnya sama. Sama ya. Prinsipnya sebenarnya sama. Karena cewek kalau sama cowok yang mereka suka juga sama, investnya berlebihan. I see. Investnya berlebihan gitu. Belum apa-apa udah baper, ya kan? Sama. Oke, itu ada yang minta tolong, kadang suka nggak enak. Gimana ya sarannya Koke? Nah inilah. Minta tolongnya dari yang simple dulu, makanya jangan minta tolongnya bantuin dorongin mobil ya, susah ya. Minta tolongnya yang simple dulu, simple kayak tadi misalnya bangunin pagi-pagi. Paling gampang sih pas kemarin tuh pas puasa tuh bangunin sahur. Wah, itu paling gampang ya. Iya, biasa. Yang sering gua ajarin banget. Lu kalau pas lagi sahur minta cewek gebetan lu bangunin. Oke. Iya. Kalau nggak mau bangunin. Ya udahlah. Kalau nggak mau ya udah buang ya. Kalau nggak mau, coba yang lain. Makanya harus punya banyak. Wah, ini material nih. Gimana nih punya banyak nih?
Harus punya banyak gebetan, kan baru Oh, gebetan gebet. bro, belum Oh ya, pacar. ya, 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 Harus ya. punya opsi, Oh harus jadi punya gini, harus opsi. punya banyak calon customer ya, nggak boleh cuma satu. Betul, betul. Gue kok nggak kenal lu sebelum gue married ya. Jangan bro, bahaya bro. Udah bagus sekarang aja ini. Udah bagus ya. Nah, iya. Ini setelah udah punya bini, udah punya anak, baru dapet ilmunya kan, menyesal kita ini. Hmm. Hmm. Oke, Nanti oke. nggak jadi CCR. Nanti nggak nggak jadi jadi CCR kalau belajar begini lu nanti sibuk yang lain bro. Oh gitu ya. Ya, 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 ya. Bro, Iya. sekarang gue tanya bro. Menurut lo, apakah cewek itu memandang harta itu penting? Karena kan kebanyakan orang itu kan begitu kan, mengejar harta buat apa ya? Supaya menarik pasangan. Pengalamanmu bagaimana bro? What is your experience? Apakah cewek itu sebenarnya mengejar harta? Nomor dua. Nomor dua ya. I see, Nomor I see. dua. Nomor satu yang dia cari adalah cowok ya. Nomor satu yang dia cari adalah cowok yang bisa bikin dia klepek-klepek. Cowok yang keren, yang jago, yang ngobrolnya nyambung ya. Ngobrol nyambung ya. Yang ngobrolnya nyambung, yang seru, bisa bikin dia ketawa, bisa bikin dia merasa diinginkan, disayangin gitu. Ya. Itu harus Nomor belajar dua, kiss kita ajak ke sini aja kali ya, itu jago boleh. dia. boleh. Siklus juga. Nomor dua baru nih hartanya. Oh, Baru I see. nomor dua baru ini cowok bisa bisa menghidupi gua atau enggak, mapan atau enggak gitu. Soalnya kalau dibalik nih ya, Iya. dia nyari harta dulu, terus ternyata si cowoknya itu nggak bisa ngobrol, garing, ya jelek, cowoknya juga nggak mau. Oh, oke. Gitu. Iya. Jadi yang pertama ininya dulu, cowoknya dulu. Oke. Karena gue banyak klien nih ya, gue Iya. banyak klien workshop yang tajir-tajir bro, serius tajir-tajir. Tajir-tajir yang pakai Ferrari juga ada. Dan mereka datang sama gue ya stres karena nggak bisa dapetin cewek yang mereka mau gitu. Karena rata-rata gini bro, gue nggak tahu ya ini bener apa nggak ya. Cowok kalau udah terlanjur kaya, itu kalau cari cewek agak susah deh bro. Karena kan dia Betul. Ini cuman duit aja atau gimana gitu loh. Kalau gue kan ketemu bini gue kan zaman kere gitu, jadi udah tahu ini true love gitu loh. Nggak tahu, menurut lu gimana kalau kayak gitu tuh bro? Iya, faktor itu ada. Tapi sebenarnya faktor yang terbesar adalah gini. Kalau lu udah tajir ya kan, lu pasti nyarinya cewek yang standar tertentu ya, nggak, yang levelnya juga level lu gitu. Iya, nah, masalahnya cewek di level itu juga dideketinnya sama cowok-cowok tajir lainnya. Jadi ketajiran lu nggak ngefek. Iya. Ketajiran lu nggak ngefek. Nangkep ya? Iya. Gitu. Mantap. Jadi ketajiran lu nggak ngefek. Yang ngefek itu adalah ya kepribadian lu, seru nggak, fun nggak, asik nggak. Oke. Karena cewek yang di level itu nggak ngelihat duit lagi, karena semua cowok yang ngedeketin dia berduit. Udah berduit ya. I see. Iya, pasti. Nah sekarang begini bro, Gitu. kasih tips dong bagi mereka teman-teman ini kan jomblo-jomblo. Sebenarnya ngobrol yang enak itu gimana sih bro? Nah ini penting nih. Ini juga ini sebenarnya ilmu ini juga sebenarnya untuk customer kan juga enak. Sebenarnya kan buat temenan juga enak, kemudian buat pasangan juga enak. Ya, ada tips nggak dari lo, bro? Oke, kalau buat PDKT nih ya, ilmu PDKT prinsipnya adalah bikin dia ketawa. Prinsipnya bikin dia ketawa. Karena ada pepatah kalau bisa bikin mengambil hati wanita adalah dengan lewat tawanya. Gitu. Lewat tawanya, waduh luar biasa. Iya. Jadi kalau bisa bikin cewek ketawa, ya, bisa bercanda, bisa bikin dia ngakak, seru, fun ngobrolnya, itu udah pasti nempel. Oh, I see. Betah ini dia hanya ngobrolnya. untuk yang jomblo ya. Bapak-bapak nggak boleh denger ini. Ya, bapak-bapak jangan dipraktekin nih. Keluar sana. Keluar. Yang udah punya istri-istri keluar lah, ya. Nah, kadang-kadang gini bro. Nah ini, kadang-kadang ini bro. Bentar gue colok ini powerbank. Oke. Oke.
kesalahan cowok itu biasanya dia kalau ngobrol sama cewek yang dia suka, ngobrolnya serius-serius dia. Oh, I see. Langsung bawaannya, aku suka kamu, aku langsung pengen kawinin langsung. Pengen, pengen, pengen eksekusi langsung gitu ya. Lo ada lo bro, Ngobrolnya ada begitu lo bro, ngobrolannya langsung begitu ada, ada bro, temen gua sendiri bro. Gila ada, lo, ada. ya kan? Ya tapi ya di antara 10 banding 1 ya ada yang mau tuh bro. Kampret lo. Oke, oke. Nah sekarang ini bro, sekarang kadang-kadang untuk memulai, jadi kan kadang-kadang kan nggak mungkin kita juga kalau kenalan apa segala kan nggak mungkin kita apa ya, nggak mungkin kita langsung ajak ketawa kan juga nggak, siapa juga lo kan. Paling enak itu bridging, paling enak itu gimana sih bro? Bridging. Bisa kok langsung gitu kan? Bisa langsung sebenarnya. Iya, misalnya kan kenalan nih sama cewek nih. Ya, kenalan misalnya namanya siapa apa segala macam, kita langsung aja komentarin apa yang menonjol dari mukanya misalnya. Misalnya hidungnya gitu bilangnya. Itu Bilang aja hidung kamu jelek gitu? Enggak. hidung kamu lucu gitu kan. Oh. Bulet gitu kayak Doraemon gitu. Oh gitu. Iya. Apa nggak tersinggung tuh bro? Enggak. Kalau kitanya pede dan santai, enggak tersinggung. Udah sering soalnya. Oh ada, iya deh. Gue percaya deh sama lu deh. Atau misalnya bulu matanya panjang gitu, bilangnya bulu mata lu bagus banget ya, kayak barongsai. Coba kedip-kedip gitu kan. Ini. Jadi teman-teman jangan lupa follow ya. Ini. Gue ngajak dia karena dia memang cakep tuh bro. Lu kalau di HS pengajarnya ada siapa aja sih? Ada gua, ada Jet, ada Lex ya. Lu Kita udah bertiga berapa lama? foundernya. Lu termasuk awet loh bro, ya kan? Satu grup itu termasuk awet loh ya. Dari tahun berapa itu bro? Lumayan dari 2006 kita udah lumayan ya. Udah 14 tahun gitu. 14 tahun loh. Zaman masih sinyo-sinyo, sekarang udah om-om. Iya. Iya. Jadi dulu kan Hitman System buat cowok doang, tapi kita ada juga buat cewek namanya Lovable Lady. Tapi kita di bawah satu payung namanya kelascinta.com. I see. Terus ada subscription ya kalau nggak salah ya? Ada membership ya KS ya? Ada membership, kita ada online course ya. Ada online training. Jadi kalau misalnya mau belajar tadi semua ilmu yang saya ajarin itu bisa langganan online training kita. Itu ada banyak video, ratusan video. Bahkan ada video kenalan sama cewek di mall gitu ada. Pakai hidden cam. Pakai hidden cam ya. Iya. I see. Bro, cuman kan begini bro. Gimana Pak? Tapi lagi COVID nggak bisa. Oh nggak bisa COVID ya? Ya. Nah sekarang kalau lagi COVID PDKT-nya gimana bro? Lewat online paling. Lewat online. Lewat online lah. Sekarang dengan kita berbicara dari sisi bisnisnya ya, lu ngerjain begini itu kan segmented banget ya. Tapi dengan adanya COVID itu omset lu bisa stabil nggak? Atau ada penurunan atau gimana? Kemarin awal-awal WFH itu. Awal-awal WFH sih lumayan kenceng ya, karena orang baru karantina, terus belanja terus ya. Iya. I see. Omsetnya malah naik sih memang. Tapi terus makin kesini udah 3 bulan, ya orang duit mungkin habis juga kali ya. Apalagi habis Lebaran ya. Iya. Agak turun lagi memang. Oke, luar biasa. Nah, sekarang kalau CCR gimana bro? Kalau CCR gimana? Sama sih, sama ya, stabil lah. Cuman kan kita nggak bisa, kalau di CCR kan lu tahu sendiri lah ilmunya kayak apa. Kita nggak bisa online bro, kalau yang CCR bro, bahaya bro. Iya. Ada orang bank masuk nyusup buyar kita bro, ya. Nah itu. Disebarkan bahaya. Itu kita offline, jadi kita libur sih. Tapi gue memang ada produk yang spesifik. Jadi contoh, gue ada kelas BDJKK yang buat teman-teman yang bermasalah di kartu kredit, yang udah bermasalah, itu gue ada kelas online. Lumayan sih masuk. Kemudian ada CCR yang advance. Lu kalau udah punya kartu, lu mau ngapain? Itu masuk. Kemudian kalau yang bermasalah di KPR ataupun, jadi kan gue
ada yang bermasalah itu kan kredit ada dua, ada yang agunan, ada yang non agunan. Itu kan treatmentnya kan berbeda gitu. Nah, yang rame itu justru yang ini, yang bermasalah di kartu kredit dan bermasalah di agunan tuh rame sih. Lumayan lah, gua stabil lah. Ibarat kata kan omset ya bagus lah ketolong. Padahal dulu kan kita kan punya mindset kalau nggak ketemu nggak bisa, bro. Ya, itu bikin box up tuh kan kalau nggak ketemu itu kan, aduh gitu loh. Tapi ya ternyata orang berubah lah, orang berubah. Mau nggak mau, lagi karantina begini. Iya. Nah, sudah survei kah kelas cinta jumlah cowok yang sekarang lebih sedikit? Kenapa lagi nih? Ada yang mau tanyakan dengan kok? Oke. Bro, sekarang itu kalau lu kan klien lu kan ada cewek ada cowok kan, bro? Iya. Sekarang yang terbanyak itu, yang susah itu yang cowok nyari cewek atau cewek cari cowok? Itu yang lebih banyak mana, bro? Sama aja ya. Sama aja ya. Bukannya sama cewek nyari sebenernya. Cowok itu lebih susah, bro? Cewek nyari cowok? Enggak, bedanya gini. Kalau cowok itu susah nyari cewek karena cowok yang harus maju kan. Oke. Jadi kadang-kadang ditolak, bukan kadang-kadang malah seringnya ditolak. Dia sukanya sama yang ini, ternyata ditolak. Dia sukanya sama yang ini, dicuekin. Dia suka sama yang ini, gitu kan. Kalau cowok, cowok masalahnya nggak ngerti cara PDKT. Kalau cowok masalahnya itu. Kalau cewek? Kalau cewek masalahnya adalah dia banyak yang ngejer, tapi nggak ada satupun yang dia suka. Wah, iya. Itu masalahnya kalau cewek. Jadi dia kurang begaul, dia tipe cowok-cowok yang dia suka itu nggak ada di lingkaran dia. Kalau dan kadang cewek gini, takut tersakiti. Itu banyak ya. Cewek yang terlalu protektif ya kan? Kadang-kadang ada, itu juga masalah juga. Di brainwash sama orang tuanya, lu hati-hati sama cowok lu begini, akhirnya kan sampai jadi perawan tua gitu, bro. Iya, banyak. Yang begitu juga banyak. Dipingit jadi istilahnya ya. Dipingit dia. Nah, sekarang begini, bro. Gue mau tanya sama lu. Lu ada, ini kan gara-gara lu itu kan gue kan anak gue kan udah mulai beranjak remaja nih, bro. Ya. Gue istilahnya kan serem aja lah. Zaman sekarang orang PDKT tekniknya tinggi-tinggi, bro. Bagaimana? Terus kita harus ngomong ke cowok. Gimana ya? Anak cowok apa cewek? Cewek deh. Kalau cowok mah santai lah. Kalau anak cewek gimana, bro? Kita mendidik. Karena kan serba salah juga lah, bro. Terlalu dipingit nanti jadinya kayak begitu. Terlalu dibebasin juga jadinya kayak begitu, bro. Edukasinya itu gimana sih? Yang paling penting itu gua rasa supaya dia ngerti dulu ya. Maksudnya kalau orang baik sama dia belum tentu niatnya baik gitu kan. Jadi selalu ditanya biarin dia selalu waspada lah gitu. Kalau ada yang deketin gitu selalu mikir gitu. Ini orang maunya apa gitu. Jadi jangan langsung asal percaya aja. Nah, terutama yang paling penting jangan diajarin bahwa merit itu nanti masih lama, jadi dibawa santai aja, nggak usah serius-serius. Biasanya kan anak remaja lagi suka-sukanya gini, ngomongnya aja nanti udah merit, udah apa, nah kayak gitu tuh. Oke. Cinta monyet ya? Udah terlalu serius di awal. Nah ini yang agak-agak bahaya, karena itu yang akan berakibat sakit hati banget soalnya. Jadi mungkin kalau pacaran silakan, tapi dibilang fun aja, santai aja, jangan. Ini ada yang tanya, bro. Oke, coba ceritain dong case yang paling belibet yang menurut Koko temui, yang paling belibet, paling ribet. Case apaan, bro? Case yang paling belibet itu banyak sih ya yang belibet ya. Banyak ya, karena cinta itu complicated. Iya, complicated. Tapi gini deh, ada satu cerita dia cowok, dia naksir sama cewek dari SD. Ya, dia naksir sama cewek dari SD nih, kepikiran terus sampai akhirnya dia udah married. Dia masih sebenarnya menyimpan cinta sama taksirannya zaman SD itu. Pas dia udah married, dia ketemu sama taksiran yang SD itu. Dia ketemu.
dan CLBK Oh, oke. gitu. Dan CLBK terus jadi deket dan dia pusing. Nah, Iya, pusing. pusing milih Tapi yang mana untuk gitu. bukan, pusingnya bukan itu. Kebetulan ceweknya ini nggak suka sebenarnya. Jadi cuma Oh, nganggap temen. friendzone ya. I see. Friendzone. Nah, dia datang ke gue pusing karena dia suka banget sama cewek ini dan pengen pacaran gitu. Pengen So, pacaran. kalau begitu solusinya gimana, bro? eh Solusinya, nah masalahnya dia udah invest terlalu besar, dia I udah see. keluarin uang, bantuin segala macam, pokoknya keluar uang gede banget deh untuk Iya, ke iya, iya. cewek ini udah. Nah yang pertama kali gue suruh dia adalah stop semua investasinya, Hmm. Ini menarik loh, stop guys. semua. Jadi ini hati-hati lu jangan terlalu banyak investasi karena lu semakin banyak investasi kan artinya kan lu harus minta ekspektasinya berlebih kan, bro. Iya, semakin baper, semakin cinta, semakin Ah, ngarep jadinya, semakin berharap. I see. Ya jadi buat teman-teman jangan terlalu banyak investasi. Jadi anggap aja lo itu invest itu ya kan, bukan bukan. Jadi hitungannya hitung-hitungan ekonomi. Nah, cuman kalau di K ini waktu juga dihitung, bro. Ya kan perhatian Waktu juga dihitung, dihitung. Nah, kadang-kadang dihitung. kan kita yang dianggap investasi adalah kalau kita bayarin. Itu kan itu investasi. Kak sadar bahwa kita itu udah kayak jadi bucin gitu kan. Iya. Nah, oke luar biasa. Ini ada pertanyaan gue mau jawab bentar ya si Boleh. Melcoy. Ya. Melcoy, Gimana buka itu? coaching private nggak? Buka coaching private nggak? Oke. Buka. Gue ada coaching private ya. Bisa buka Kalau mau, rate berapa, bro? Private, bro. kalau private 20 juta. Ya udah 20 juta. Nah, Private 20 juta untuk 3 hari. nah, 3 hari full kita bareng terus. Nanti diajarin cara kenalan dan segala macam. Terus udah hmm. gitu juga dapat semua produk dari Hitman System. Oh, I see. Ya. Kalau Anda jomblo-jomblo premium, worth it loh, bro. Ya kan nggak mahal lah kalau Ya. segitulah, bro. Lu investasi ke cewek aja udah habis berapa, bro? Nanya sama yang chatting, nanya sama yang nonton nih. Ayo buat cowok-cowok nih, lu udah paling mahal pernah keluar duit berapa buat cewek? Ayo. Oke, coba dicek ya kan. Ayo teman-teman para buaya-buaya darat, ya. Lu Nah, lu invest paling banyak berapa ini? Nah, pas PDKT ya, PDKT. pas PDKT ya. PDKT paling mahal pernah keluar duit berapa? Nah, Misalnya beliin kado, misalnya traktir di hotel mahal atau beliin kue ulang tahun atau ajak beliin mobil, jalan-jalan atau ada loh, bro. beliin Beliin ada. mobil. Beliin tas LV misalnya. Ya coba. Buset dah gitu kan. Nah, ayo nggak ada yang ngaku tuh kan. Nah, Tuh 5 juta ada tuh. 5 5 juta juta. ada. Lumayan 5 juta. Nah, cuman 1 juta aja 10 kok. juta. Nah. 10 juta tas LV katanya tuh. Bener nggak tuh? Wah, luar biasa. Beliin HP iPhone doang. Nah ini. Bro, berarti gini ya, bro ya. Kadang-kadang kan belum apa-apa kalau udah minta-minta gitu udah itu udah not good habit ya berarti, bro. Mending udah cut loss dulu aja lah. Iya kalau cewek yang berkelas kan nggak mungkin minta-minta. Ya, Biasanya cowoknya yang nawarin. I see. Ya. Cowok yang nyawarin Berusaha menyogok gitu loh. Berusaha Ah. menyogok, nih gue beli lu tas bagus, lu suka sama gue dong gitu. ya. Itu nggak keren banget. Itu berarti lu nggak pede dengan diri lu sendiri. Lu merasa diri lu doang nggak cukup untuk bikin dia suka sama lu. Lu merasa lu harus memberikan sesuatu supaya dia suka sama lu. Gitu. Padahal kan lu pengen dia suka sama lu apa adanya dong. Gitu. Nah sekarang gini, bro, gua tanya sama lu, bro. Ini berkaitan banget, bro. Nah kadang-kadang kan kita bikin kita investasi untuk diri kita supaya cewek menganggap kita bagus. Ya kayak contoh, Betul. kita beli Rolex, ya kan? Kita beli Rolex, Ya. beli apa? Apakah itu benar impress
cewek kah gitu loh. Karena kan mereka kan iklannya gitu, lu pakai jam keren dong supaya cewek itu lihat lu gimana gitu loh, bro. Apakah stereotip itu benar? Bahwa kita harus pakai barang branded untuk mendeketin cewek itu? Enggak sih. Enggak ya? Berarti itu Enggak cuma sih. marketingnya mereka aja kan? Iya, enggak. Jadi gini, kalau kita mau investasi buat diri kita sendiri, itu tujuannya bukan buat impress cewek. Tapi kan prinsipnya tadi, cinta adalah investasi. Kalau kita invest sama diri sendiri, kita jadi makin cinta sama diri sendiri. Oh, I see. Ya. Kalau kita cinta sama diri sendiri, kita nggak akan mau dimainin cewek. Kita nggak akan mau dibohongin cewek. Kita jadi lebih sayang diri sendiri daripada sayang sama ceweknya. Jadi kalau Jadi ceweknya rese, kita tidak mau jadi korban tapi jadi pelaku gitu ya, bro. Exactly. Mantap ini. Gitu. Makin malam makin ngawur nih. Lah, nggak apa-apa lah. Ada yang mau ditanyain teman-teman buat Koke? Ada. YouTube-nya apa? Tadi ada ditanya. YouTube-nya Kelas Cinta ya? YouTube-nya Kelas Cinta, ya. Search aja di YouTube Kelas Cinta, udah ada. Lumayan, subscribernya udah lumayan. Dan menarik teman-teman, jadi nggak hanya kayak aja, ada Lex ya kan. Lex itu kemarin tuh ngajak gue live bareng ya, kemudian nggak ada follow up gitu. Ntar buat deh. Ada Jet, banyak teman-teman tuh keren-keren deh. Dan ilmunya it works gitu loh. Jadi saya ngomong kadang-kadang teman-teman ini kan lu fokus cari duit tapi nggak tahu loh cara lu nggak punya pasangan juga percuma lah bro ya kan. Banyak bro, banyak banget. Jadi ada satu klien gua itu ya tajir banget, tapi ya karena sibuk kerja, dia beneran jadi bego gitu loh. Ngobrol sama cewek nggak tahu mau ngobrol apa gitu loh. Film terbaru aja nggak tahu film apa gitu, karena kerja mulu gitu. Tapi tajir. Tapi ada juga yang gitu loh bro, ada yang kebalikan bro. Kalau gue lihat dari testimoninya murid-murid itu kan, ada yang akhirnya jadi PK bro. Ya kan ilmu ya kan jadinya jadi playboy beneran tapi duitnya nggak ada bro. Jadi kita harus balance bro, antara cinta dan uang itu harus balance bro. Harus balance. Sweet ya kalau yang jadi playboy ya itu dikit lah itu apa namanya, ada sama kayak di kelas itu juga adalah beberapa yang mainnya garong ya, apa namanya, mainnya tidak cantik gitu kan. Iya. Pak Roy, info kursinya dong. Info apanya? Kursinya kenapa? Please, cowok kudu rajin cukur hidung. Kenapa ini? Jangan pakai sendal dan jangan jayus. Jayus itu apa sih? Jayus itu garing. Oh, garing ya. Oh, oke. Problemnya yang nggak garing itu banyak kan udah punya bini. That's the problem itu kan. Kalau yang jomblo-jomblo garing-garing, bro. Kalau ngarep pasti garing. Kalau ngarep nih udah terlanjur suka duluan nih dari awal gitu. Itu pasti garing deh kan. Pasti garing ya. Udah deg-degan duluan ya. Udah grogi duluan. Ini udah pasti garing deh. Jadi sebenarnya nothing tulus aja ya. Ngobrol-ngobrol aja gitu kan. Ngobrol aja. Nanti teknisnya di sini lah. Oke. Apalagi nih? Ada yang tanya nih. Ada yang nanya nih. Bagaimana cara mencapin cewek yang lagi minta materi ke cowok? Aduh. Oke. Prinsipnya simple. Kalau cewek yang berkelas nggak akan minta-minta. Jadi kalau dia minta-minta, udah langsung dipencet tombol next aja. Gitu kan. Pencet tombol next, nggak usah dilanjutin. Ya. Makanya gebetan yang banyak, jangan cuma satu. Nah, friendzone-nya yang banyak. Banyak cowok yang udah punya duit itu takut sama cewek matre. Ini agak-agak aneh gitu loh. Iya. Udah punya duit padahal ya. Yang punya duit kan lu gitu loh. Kalau dia mau minta atau apa kan lu nggak usah kasih aja, gampang gitu loh. Emang dia bisa ngerampok? Emang dia bisa kayak tuyul gitu, gesek-gesek terus duit lu hilang gitu? Kan enggak. Kan kontrol ada di tangan lu, kontrol ada di tangan kita. Ya kan? Mau ceweknya matre, mau ceweknya apa, kalau kita nggak kasih emang bisa apa? Iya. Kadang-kadang gini bro, bedanya matre sama memang kelasnya udah tinggi kan juga sebenarnya beda bro. Karena kan kadang-kadang lu kita lihat ya bro,
Kadang-kadang kenapa cewek matre? Karena sekarang kan investasinya tinggi, bro. Filler, suntik, tanam apa segala itu kan merawatnya pakai duit itu, bro. Iya. Nggak cukup sebulan 10 juta kalau yang begitu. Selebgram itu. Nggak cukup. 10 juta mah nggak cukup. Lah terus takut bucin jadi kegesek sendiri. Nah, ini. Takut bucin jadi kegesek sendiri. Ya itulah makanya ikutan CCR. Biar kalau tergesek sendiri tanpa sadar gitu kan ya. Karena di mabuk cinta ngegesek sendiri tanpa sadar. Tenang, ada kokoro yang ngaturin ntar, yang beresin. Ini ada ini nih. Temanku jomblo tajir, selalu ngikutin kemauan ceweknya, terus ditinggal sampai aku kasihan kok. Wah, itu bodoh dia lah. Buat aku 10 juta kurang. Wah, ngapain aja itu 10 juta kurang tuh? Wih. Nyalon, perawatan. Minum gluta aja 400.000 gua. Waduh. Ya bener Minum juga apa? Ya. Gluta. Tajir tapi bodoh. Ini nih. Ada yang mau tanyakan nggak dengan koke ini? Ini menarik loh. Ini kesempatan kita bisa live ya bareng di sini teman-teman. Nah. Tuh si Jeffrey tuh bilang tuh habis gesek macetin. Waduh, ini ilmunya nih. Wah, luar biasa. Ilmu. Gesek terus, kalau limit habis tinggal ikut BDJ KK, Gestun Pekalongan. Nah, itu ya. Ini nih, gimana caranya deketin cewek yang jutek di awal? Apalagi kalau nggak ada duit atau kaya dari utang. Kalau kita nggak ada duit, ini orang punya pabrik nggak punya duit loh. Oh, ini pelit itu namanya, bukan kiri, pelit itu beda ya. Cowok kiri dan pelit itu beda. Kalau orang kayak jutek-jutek gitu gimana sih? Kalau prinsipnya sih yang jutek nggak usah dideketin ya, ngapain ya? Nggak usah dilanjutin gitu. Iya. Kita boleh coba, misalnya 3 kali lah, kita cobain chatting, mungkin ngajak ngobrol, ajak pergi, 1 kali, 2 kali, 3 kali, dia masih jutek, udah langsung, jangan. Ingat kan tadi prinsipnya. Jadi memang kita bukan tipenya dia gitu ya, bro ya? Gitu. Kita bukan tipenya dia atau dia memang main jual mahal, kita nggak suka lah main jual mahal gitu. Jangan kena sama main jual mahal, karena kalau yang kena main jual mahal, ingat prinsipnya tadi, kita jadi investasi kebanyakan, jadi nyariin dia terus, jadi mikirin dia terus misalnya, jadi kita yang dipermainin malahan itu ya. Betul. Jadinya kita yang baper ntar. Kalau aku buru-buru matre, malah yang dimanfaatin. Kelihatannya lu korbannya muridnya si K ini. Gimana caranya nolak cowok yang punya istri? Waduh. Gimana, bro? Gimana caranya? Ya ditolak aja. Jadi tolak aja. Kenapa lu kok bingung caranya? Berarti lu ada berarti. Ada perasaan, betul kan? Orang kalau nggak ada perasaan kan tolak aja kan. Ini kan menjadi berat karena ada perasaan, nggak tahu. Kalau 60 tahun baru cari-cari lagi gimana ya? Waduh, kok ada 60 tahun baru cari-cari lagi nih? Makin lama kita makin panas, bro. Ini kan tanyanya makin ngaco ini. Aduh. Ini ada yang tanya, bro, gimana caranya jadi sugar daddy? Waduh. Lu ada tips nggak buat mereka? Caranya jadi sugar daddy mah, syarat yang pertama ya harus punya duit lah. Iya. Belajar sama Bos Roy kalau gitu. Ya. Kalau saya ini ada menarik nih, bro. Ini serius nih. Kalau 60 tahun baru nyari-nyari lagi gimana nih? Ya nggak apa-apa sih sebenarnya ya. Ya maksudnya udah cerai gitu atau gimana? Udah cerai apa udah mati? Puber ketiga itu dia atau puber keempat dia ya kan? Gitu. Ya sebenarnya bisa aja, tapi yang seumuran palingan ya. Yang seumuran yang 60 ya mungkin dapatnya yang 50-an gitu. Kalau 60 mau dapatnya yang 20-an. Nah, duit itu pasti ya. 60 mau dapatnya 20-an. Duit lah.
Asuransi jiwa lo harus gede banget, terus kasih ke dia ntar kalau lu mati. Ya. Iya, iya, iya. Ini menarik nih. Bagaimana caranya kita lebih oke dari cowok-cowok lain yang deketin si doi kok? Stand Jadi out gini dibanding prinsipnya. kompetitor. Nah, Ya lu harus beda. Jadi gini prinsipnya. Rata-rata 90% cowok itu kalau PDKT pakai cara yang sama. Pakai yes. cara yang basi. Lagi nanyain halo lagi apa, udah makan belum, apa segala macem ya, garing-garing deh, basi deh. Kadang-kadang Nah, pakai kita agamis harus gitu, bro. berbeda. Hah? Agamis. Oh ya, pakai agamis. Terus sok-sok serius, sok-sok tulus, sok-sok apalah. Nah, kita jangan begitu. Kita justru datang ke dia, ngeledekin dia tadi yang gue ajarin, ngeledekin dia, bikin dia ketawa, dan kita anggap dia yang ngebet sama kita. Oh, I Kita see. anggap dia yang ngebet sama kita. Contohnya kayak misalnya lagi chatting, ya, lagi chatting malam-malam gitu kan. Terus dia bilang, udah malam nih, bobo yuk. Terus kita bilang, lu baru kenal udah ngajak gue bobo nih. Sorry ya, gue bukan cowok gituan. Nah, Wah, keren, mantap. Nyerempet kan? tuh, keren. Atau misalnya dia chatting duluan, hai kamu lagi di mana? Kita bilang gitu, tumben nyariin, kangen aku ya misalnya. Oh gitu ya. I Iya, see. jadi kita posisikan dia yang suka sama kita, itu udah langsung ngebedain dari 90% cowok lainnya. Karena cowok lainnya memposisikan dirinya sebagai yang mengejar. Mengejar ya. Tapi kita memposisikan diri kita sebagai yang dikejar. Itu udah beda. Okay. Terus udah gitu yang tadi yang gue ajarin, lu ledekin, bikin dia ketawa. Ya, itu udah pasti beda. Itu udah pasti beda. Ini menarik loh, bro. Ini ilmu daging semua nih. Daging urusan cewek ya, bukan urusan bisnis kita. Dan ini berlaku juga buat cewek juga. Itu tadi berlaku dua arah. Cewek juga gitu, kalau mau PDKT sama cowok juga sama begitu. Oke, menarik sekali ini. Kosakatanya baru saya tiru deh. Wah, aja. Bahas apa toh ini? Ini bahas telat bener nih. Gimana caranya kita menunjukkan kita ini pejantan tangguh dan santuy kok? Karena biasanya cewek sukanya strong nih. Waduh. Cewek sukanya strong. Ini masalah apa ini? Masalah strong keyakinan, strong diranjang, apa strong apa ini, bro? Ketawa tuh. Ini nggak ngerti maksudnya apa ya, pejantan tangguh dengan santuy. Karena cewek biasanya suka yang strong. Nggak ngerti maksudnya. Cewek suka yang strong, memang strong pendirian lo, strong prinsip lo, strong ini lo apa, mental lo, percaya diri, pede, gitu dong, tegas, gitu. Berani. Strong apa hayo? Itu yang cewek pada tanya lo itu. Strong apa hayo? Nah. Nggak ada cewek yang suka sama cowok yang klemer-klemer, yang pelin-pelan, yang kalau pergi aja nanya aku mau makan apa, kemana, gitu loh. Lu yang tentuin. Ini contohnya ya, salah satu punya kepribadian yang strong sebagai cowok gitu. Lu yang tentuin, kita mau makan ini, ntar kesini, gitu. Jangan nanya ceweknya mau apa. Terus ceweknya nanya kita lagi, kamu mau apa? Terserah. Kamu. Lu mau apa? Terserah juga kan? Capek deh. Oke, ini tambah lama makan ini. Kok mau tanya kok, apakah pria yang ekonominya sulit akan takut berkomitmen? Wah ini. Kalau ekonominya sulit takut berkomitmen gimana tuh? Akan takut berkomitmen? Enggak juga sih. Apalagi di Indonesia ini ya. Mau tanya. Supir truk aja bininya 4, bro. Kalah kita, bro. Kita pengusaha di Indonesia semua properti banyak, bininya mau 2 nggak berani-berani. Bukan nggak bisa, nggak berani itu, bro. Di Indonesia semua ngebet kawin, ngebet nikah. Iya.
Nggak miskin, nggak kaya, semua ngebet nikah kalau di Indonesia. Rata-rata ya. Rata-rata ya. Hmm. Padahal setelah kawin, nggak gini, bro, gue tanya deh, ini masalah serius ya, bro. Gue nggak percaya gini loh, kadang-kadang orang itu gini loh, contoh ya dalam sebuah hubungan ya, pacaran aja udah main tangan. Tapi kemudian dia bilang, ntar deh kalau gue nikah, kan dia akan berubah. Kalau kayak gitu gimana bro? Pernah nggak lu lihat orang yang berubah gitu? Kalau tahu gue sih berubah sih, mukulnya lebih keras itu kan. Iya, iya bener. Nggak akan bisa berubah karena pernikahan justru malah akan melipat gandakan sifat buruk soalnya. Oke. Nah gue gini bro, gue pernah nih ngajar ya di SMA, ya gue ngajar di SMA, kemudian setelah itu setelah gue ajarin gitu nggak dipanggil lagi bro. Jadi kalau gue punya prinsip, kalau sama cewek ya, kalau buat teman-teman cewek ya, gue sama ngomong sih, lu kalau cari cewek, cowok, cari yang kaya, itu aja gitu loh. Carilah cowok yang kaya. Kalau gue sih prinsipnya begitu. Lupa kok matre? Enggak matre. Cowok miskin baik itu karena nggak ada pilihan, bro. Dia mau nakal bagaimana? Nggak ada modal kan? Mau nakal gimana, bro? Tapi kalau udah cowok kaya baik kan sudah teruji. Dia pegang duit juga baik gitu loh. Ada benernya. Ada benernya. Tapi kalau cowok tajir, terus udah gitu udah umurnya mungkin 30-an lebih ke atas, masih jomblo, pacar pun nggak ada, itu perlu dipertanyakan. Tanda tanya. Itu perlu dipertanyakan. Berarti dia orangnya aneh tuh. Berarti dia orangnya aneh mungkin, ngobrolnya kaku mungkin, atau punya sifat-sifat aneh atau apa, makanya nggak dicari. Atau sukanya cowok lain, bro. Bisa jadi. Bisa jadi. Oke. Wah, ini ada pertanyaan sadis nih, bro. Kok mau tanya bagaimana caranya bikin mantan menyesal seumur hidup? Wah, boleh nih, bro. Bikin mantan menyesal seumur hidup ya lu harus jadi berlipat-lipat kali lebih keren daripada sebelum pas lu jadian sama dia. Success gitu. Is best revenge ya. Yes. Oke. Jadi lebih keren, jadi lebih mantep, terus punya pacar baru yang lebih wow daripada dia. So dalam. Kok baca pertanyaan aku dong? Mana Yusi? Pertanyaan Yusi itu mana sih? Nggak ada. Yusi nih, gimana caranya jadi jomblo yang laku kok? Jomblo yang laku gimana caranya? Kalau udah laku kan bukan jomblo. Iya. Boleh. Kalau udah laku ya bukan jomblo. Enggak, kalau cewek harus bagaimana sih? Kadang-kadang ini loh. Kalau cowok kita ngerti lah. Kalau yang cewek-cewek kadang-kadang dia tidak tahu cara mendekatkan ke cowok itu gimana sih, bro? Buat cewek-cewek ini, bro. Karena kelihatannya yang masalah banyak yang cewek ini, bro. Cewek itu karena udah didoktrinasi dari kecil dia bahwa cewek itu nggak boleh mulai duluan. Padahal sebenarnya kalau cewek berani mulai duluan aja itu udah sangat-sangat mempermudah sekali. Iya, udah sangat-sangat mempermudah. Kan takut gengsinya turun dong kalau cowok yang murahan gitu, enggak. Pernah? Biar gini loh. Smooth gitu loh, biar nggak dianggap cewek murahan itu gimana sih, bro? Kayaknya kalau yang nganggap cewek murahan itu adalah sesama cewek deh. Cowok sama cewek ya kayaknya. Iya. Coba misalnya lu bro gitu, ada murid lu gitu kan yang cewek gitu, terus ngajak lu ngobrol. Emang lu anggap dia murahan atau apa? Kan enggak. Ngajak lu ngobrol, ngajak lu misalnya pergi Koroy kita dinner yuk gitu. Aku mau minta diajarin gitu. Kan lu juga nggak anggap gimana-gimana. Cewek lain yang anggap murahan ya memang ya. Sebenarnya lebih sadis cewek antar cewek sebenarnya.